Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Babi ngepet kembali meresahkan warga Depok. Muncul banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah ini hanya pengalihan isu atau malah isu yang harus kita prioritaskan? Makanya kita akan bahas dalam sesi argumentasi part 2. Argumentasi argumen tanpa emosi. Kita ambil source-nya dari Twitter ya. 56.000 tweet dalam satu hari itu luar biasa sih menurut aku sih. Kita akan coba cari beberapa informasi terkait tentang isu yang sedang berkembang di Twitter kali ini ya. Lagi ruyum-ruyumnya ada aja ya. Babi ngepet pun jadi viral. Oke, ada sebuah video, kita coba cek videonya ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah hasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, emang nggak kecil gini bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan, dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan, sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anaknya hilang pasti datang. Aku tuh bukannya apa-apa ya. Gini loh, meskipun ya, logikanya ya, itu babi ngepet itu adalah jelmaan manusia meskipun ya. Terus dia disandra dan ada keluarganya yang tahu, itu nggak bakalan jemput sih. Nggak ngerti aku loh. Intinya gitu sih ya, ada berita yang mengatakan bahwa di Depok katanya ada babi ngepet. Terus ada beberapa warga yang datang untuk menangkap, ada 8 warga kalau nggak salah. Awalnya ngelihat nungguin 1 jam katanya gitu kan ya, nungguin 1 jam. Ada orang nih mencurigakan nih, pengen ritual mencurigakan, akhirnya ditungguin, ternyata bener tuh berubah jadi babi ngepet. Nah, babi ngepetnya nggak bisa dilihat nih kalau kita memakai penutup badan. Akhirnya dibuka lah semuanya dan akhirnya baru bisa ngeliat. Tapi bukan itu inti poinnya. Di sini poinnya itu ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau cerita ini mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Nah, tapi yang belum tahu bahwa ternyata isu dari babi ngepet ini itu nggak cuman sekali 2 kali kayak gini aja bos. Jadi selama bisa dibilang ya ini adalah isu rutin Lebaran, isu rutin tahunan untuk kita-kita yang akan merayakan Idul Fitri. Ya, dan itu bukan hanya statement aku ya. Jadi di sini aku mengutip argumen dari seorang sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi. Sigit Rohadi menyebutkan fenomena babi ngepet ini sering kali muncul tiap bulan puasa. Ya, itu hampir setiap tahun di bulan puasa menjelang hari raya. Menjelang Idul Fitri itu ada muncul tentang babi ngepet, tentang bentuk-bentuk pesugihan, bentuk-bentuk kepercayaan orang untuk meraih kekayaan dalam waktu singkat gitu. Entah itu babi ngepet, entah itu tuyul, entah itu buto ijo, seperti itu kata Sigit saat dihubungi oleh pihak dari newsdetik.com. Nah, sebenarnya jadi bukan baru-baru ini aja, dan di Depok juga sih aku dapat informasinya juga kemarin bahwa ternyata di tahun kemarin juga ada isu seperti ini di Depok juga, dan tahun-tahun sebelumnya juga ada juga. Jadi nggak usah terlalu kayak babi ngepet. Ini udah jadi isu tahunan sih. Nah, kemudian banyak muncul dari para netizen ya, warganet ya. Apakah ini adalah isu baru? Ya tadi udah dijawab sih, sebenarnya bukan isu baru. Kemudian apakah ini pengalihan isu? Wah, ini menarik nih. Bahaya sih, berat sih bahasannya sebenarnya ya kan. Apakah ini sebuah pengalihan isu? Nah, aku sih nggak berani bilang kalau ini adalah pengalihan isu. Nah, cuman menurut aku sih ya, ketimbang kita membahas tentang babi ngepet yang kita nggak tahu, bukti realnya nggak ada, terus kemudian memperlihatkan perubahan fisiknya, kemudian videonya, fotonya itu nggak ada. Jadi di sini kita cuma disuguhin video ada orang-orang lagi ngomong, terus ada babi yang disandra, dan isunya melejit sampai hampir 60.000 tweet dalam 1 hari ini. Sedangkan di saat isu babi ini sedang bergejolak,
ada banyak sekali isu lain yang sedang berkembang dan nggak kalah penting untuk kita ikutin ya. Di sini aku akan tampilkan beberapa ya. Ini baru beberapa aja nih, sedangkan masih banyak isu-isu minggu yang lalu yang masih belum selesai nih. Nah, di sini kita akan tampilkan beberapa aja isu-isu terbaru yang sebenarnya lebih penting untuk kita bahas, lebih penting untuk kita amati, lebih penting untuk kita cari tahu kebenarannya, lebih penting untuk kita infokan, lebih penting untuk kita pelajari bersama ya. Kalau gitu kita stop bahasan tentang babi ngepet. Kita lanjut. Isu yang pertama yaitu adalah isu tentang siaga TNI tunggu keputusan Jokowi demi tumpas habis KKB di Papua. Nah, ini masih belum selesai ya. Kita harus tetap mengawal terus berita-berita terbaru tentang perjuangan prajurit-prajurit kita ya. Prajurit-prajurit kebanggaan bangsa, kepolisian dan juga TNI yang sedang menghadapi KKB OPM di Papua ya. Itu baru satu. Belum selesai tuh. Kemudian ada lagi permasalahan tentang Munarman ya. Ini menjadi isu yang harus dicermati juga ya. Maksudnya siapa yang nggak kaget tiba-tiba ada berita Munarman ditangkap seperti itu dan dijemput oleh beberapa aparat kepolisian ya. Ini bahasannya luas sekali. Ini bahasannya udah merancu kemana-mana sih, terorisme, ISIS segala macam. Dan ini juga perlu kita cari tahu juga informasi-informasi terbarunya itu seperti apa. Dua itu ya. Kemudian yang ketiga, jadi sorotan internasional media asing temukan kejanggalan soal KRI Nanggala 402. Nggak hanya 1, 2, 3 ya. Ada beberapa yang sempat naik beritanya kemarin. Beberapa diantaranya adalah kapasitas dari personil atau kru dari Nanggala 402 yang dinyatakan berlebih oleh pihak asing. Kemudian masalah perawatan ya, perawatan dari si Nanggalanya ini katanya udah lama nggak dirawat kayak gitulah, dan beberapa yang lainnya. Jadi ini juga penting kita simak, juga penting kita cari tahu kebenarannya, juga penting untuk kita pantau terus informasi terbarunya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Yahya Waloni resmi dilaporkan ke Baris Krim Polri atas tuduhan ujaran kebencian dan penistaan agama. Nah, ini juga penting untuk kita cari tahu, kita kawal terus informasinya seperti apa. Karena yang kita tahu bahwa Ustadz Yahya Waloni ini memang tipikal ustadz yang tegas ya. Dan berita ini juga harus tetap kita pantau, harus kita simak, kita cari tahu info terbarunya. Bagaimana sampai Ustadz Yahya Waloni ini bisa dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian dan penistaan agama. Apa sih yang terjadi? Ini juga harus kita cari tahu ya informasinya. Kemudian yang kelima, ini adalah foto aktivitas penambangan minyak ilegal di Musi Banyuasin. Ini sumber daya alam nih ya kan, lagi bermasalah juga nih. Gak main-main kalau di daerah Banyuasin ya. Ini juga harus kita kawal terus, harus kita cari informasi terbarunya agar kita tidak sampai kecolongan ya. Kemudian yang terakhir nih, yang menurut versi aku yang terakhir yang harus kita bahas, yang harus kita cari tahu informasinya itu adalah tentang COVID-19 dari India yang katanya sudah masuk ke Indonesia 10 orang positif. Nah, ini kan jadi banyak pertanyaan bagi kita ya. Maksudnya udah tahu di India waktu itu udah rame banget masalah COVID-19 yang kembali merabak ya, yang kembali menjadi wabah di India. Nah, kenapa bisa orang India ini bisa masuk lagi ke Indonesia dan menyebarkan di Indonesia? Ini kan menjadi banyak pertanyaan orang juga, dan itu tuh lebih penting kita bahas ketimbang kita membahas terkait tentang babi ngepet yang tadi itu, menurut aku ya. Di saat negara kita sedang berjuang ya, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi evaluasi bencana alam ya, belum lagi masalah HAM dan banyak hal gitu ya, kita malah sibuk dalam bahasan babi ngepet ya. Tentunya kurang etis sih. Nah, itu kalau menurut aku. Sedangkan gimana menurut teman-teman semua? Atau mungkin ada informasi terbaru yang aku belum tahu ya? Langsung aja kalau gitu teman-teman tulis di kolom komentar, dan kita di sini akan saling berbagi argumentasi sesuai dengan konsep video kita, yaitu adalah argumentasi, argumen tanpa emosi. Oke, kalau gitu mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video kali ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap support channel Rio Ermanto dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Rio Ermanto. Kalau gitu saya Rio pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.